Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Itu ada sahabat-sahabat saya, bukan 1-2 tahun, tapi udah puluhan tahun, ya, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan adalah obsesi sebetulnya, obsesi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Bahwa sudah saatnya Indonesia mulai mandiri di bidang alkes dan obat-obatan. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah tentang GADA, glutamic acid decarboxylase, 65 autoantibodies, dan peranannya, its role as a biomarker of type 1 diabetes, dan LADA. LADA adalah latent autoimmune diabetes in adult, nama lainnya diabetes tipe 1,5, nama lainnya adalah slowly progressing type 1 diabetes. Nah, ini adalah klasifikasi dan diagnosis untuk diabetes. Ya, ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Itu adalah klasifikasi yang lama sebetulnya. Seolah-olah di dalam biologi itu hitam dan putih. Tapi sebetulnya sebagian besar, cukup besar adalah daerah kelabu gray area. Nah, gray area ini, jadi misalnya diabetes tipe 1, yang dulu disebut IDDM, atau Insulin Dependent Diabetes Mellitus, itu adalah karakteristiknya clinical features, gambaran klinisnya, adalah usianya biasanya kurang dari 30 tahun. Sedangkan DM tipe 2 di atas 40 tahun. Ini maaf ini saya ambil dari buku teks Jocelyn tahun 85, jadi kuno sekali. Ya. Yang kemudian onsetnya itu biasanya akut, type 1 diabetes itu, sedangkan NIDDM itu insidious. Kemudian berat badannya biasanya type 1 diabetes itu underweight, sedangkan type 2 adalah overweight. Kemudian type 1 itu ketoacidosisnya adalah spontan, sedangkan chronic complication-nya itu sama terjadinya. Prevalensi sama antara type 1 dan type 2 diabetes. Kemudian epidemiologinya tidak terlalu berbeda antara type 1 dan type 2. Kemudian kadar C-peptide. Kadar C-peptide itu adalah rantai sebetulnya yang menghubungkan rantai alfa dan beta dari insulin. Nah, C-peptide-nya itu rendah atau tidak terdeteksi pada type 1, sedangkan pada type 2 itu bisa kurang, bisa normal, atau bisa berlebihan. Kemudian autoimunitas. Jadi type 1 adalah beta cell destruction, destruksi sel beta yang menjurus ke arah absolute insulin deficiency. Kemudian ada kaitannya dengan HLA, biasanya HLA tipe 1 atau HLA type 2, HLA 2. Dan kemudian secara genetik juga berbeda. Kalau genetik pada type 2, pada kembar homozigot, pada type 2 itu hampir kalau satunya terkena diabetes, type 2 yang satunya hampir 100% itu juga pada akhirnya akan menjadi diabetes tipe 2. Sedangkan pada type 1 diabetes itu hanya kira-kira 30-40% pada kembar homozigot. Nah, kemudian yang penting sebetulnya yang terkait juga dengan diagnosis adalah autoimmunity marker. Pada type 1 diabetes ada humoral dan ada seluler. Yang kita bicarakan pada hari ini adalah anti-glutamic acid decarboxylase 65 kilodalton yang merupakan marker utama untuk mendeteksi adanya type 1 diabetes dan sekaligus juga LADA. Nah, ini adalah klasifikasi yang baru tapi tidak terlalu banyak berubah. Ini adalah klasifikasi yang saya terima kira-kira 1 minggu yang lalu, yang disampaikan oleh American Diabetes Association. Sama sebetulnya type 1, type 2, diabetes gestasional, dan secondary type, atau diabetes karena penyebab yang lain. Nah, ini adalah type 1 diabetes dan type 2 diabetes.
sebetulnya dua-duanya heterogenus, ya, dengan highly variable clinical course, dengan perjalanan klinis yang sangat bervariasi. Jadi sejumlah subgrup dari pasien itu kebanyakan adalah onsetnya di usia dewasa, termasuk itu tadi, LADA itu tadi. Ya, share several characteristic. Jadi memberikan gambaran klinis yang mirip antara type 2 diabetes dan tipe 1,5, yaitu biasanya timbul pada usia 30 tahun. Ya. Nah, ini oleh karena seperti gambarannya mirip, tidak gampang, tidak terlalu gampang untuk semua pasien kemudian diklasifikasikan sebagai type 1 atau type 2. Nah, ini sebetulnya type 1 diabetes juga bukan suatu kelompok yang homogen. Ternyata juga kelompok yang heterogen, dibagi menjadi 3. Yang satunya adalah slowly progressive type 1 diabetes, tadi sudah saya sebutkan, yaitu ditandai dengan autoimmune marker, terutama adalah GAD autoantibody, kemudian non-insulin dependent pada saat terdiagnosis, baru terdiagnosis, dan kemudian membutuhkan insulin sesudah menderita 6 bulan atau lebih, itu ternyata tidak bisa dikendalikan dengan obat biasa atau diet. Kemudian reguler, yang reguler itu biasanya prevalensinya tertinggi pada usia sekitar 12 tahun, dan fulminant type 1 diabetes. Fulminant type 1 diabetes bisa ditampilkan di sini adalah sebetulnya pasien itu HbA1c-nya normal. Ini menunjukkan bahwa betul-betul fulminant, akut, sangat akut, langsung timbul ketoasidosis, dan kadar glukosa darahnya bisa tinggi. Saya pernah mempunyai satu pasien, pada waktu datang usianya 3 tahun, pasiennya itu demam tinggi, dengan tidak kejang-kejang dan tidak sadar, glukosa darahnya 1.100 mg per desiliter. Dan si peptidenya memang rendah sekali. Ya. Nah, ini yang terakhir itu menunjukkan bahwa A1C-nya masih 5,5. Ya. Nah, ini mengapa kemudian saya berniat untuk meneliti tentang glutamic acid decarboxylase. Ini adalah data atau penelitian di Poliklinik Saiful Anwar pada sekian, kalau nggak salah 302 atau pasien. Nah, ini ternyata sebagian besar pasien itu bukan pasien obes. Ini pada pasien dewasa, poli penyakit dalam, sekitar 70% itu malah underweight atau normal weight, 50% normal weight, 30% underweight. Yang overweight atau obese itu cuma sekitar 20-30%. Nah, ini pasien, mengapa saya waktu itu tidak percaya pasien saya type 2 diabetes seperti Caucasian, yang sebelah kanan itu kelihatan orangnya kurus-kurus, sangat menderita. Yang sebelah kiri itu yang bentuk Caucasian, itu gendut-gendut sekali. Nah, saya tidak percaya bahwa pasien saya di Saiful Anwar itu sama. Fenotip berbeda, saya kira stres metabolik dan genetik juga sangat mungkin berbeda. Ya, slide. Nah, apakah itu kemudian LADA? Ya, itu yang menimbulkan saya akan melakukan penelitian dan seterusnya. Ya, saya kira itu pasien diabetes di Indonesia yang dewasa kendalinya paling jelek di seluruh dunia. Jadi rata-rata A1C-nya di atas 9%, dan kemarin saya dapat laporan sesudah 30 tahun turun 1% A1C-nya. Ya. Dan kita urutan nomor 7. Ya. Chronic complication-nya pasien diabetes di Indonesia juga, juga lumayan jelek. Padahal hampir satu bulan ada. Jadi ini juga yang menyebabkan kenapa kok jelek-jelek, barangkali memang kita telat memberikan insulin. Ya. Nah, ini epidemiologinya ternyata tidak segampang seperti yang diduga semula.
karena etnisitas, age, usia, geografi, status sosial ekonomi juga berpengaruh. Ya. Nah, ini adalah penelitian yang pernah dikerjakan di Indonesia, saya kira cuma 2, Bali lebih dulu 20%, ini Prof. Dwi Sutanegara dan Prof. Budiarto tahun 2000, tapi di Malang saya kerjakan bersama dengan Dr. Putu Moda, dan prevalensi di Malang di poliklinik sekitar 22%. Nah, ini adalah patogenik mekanisme. Dulu dianggap sangat berbeda, ternyata mirip-mirip saja type 1 dan type 2. Yang type 1 dan type 2 sama-sama genetik, tapi type 2 lebih ke arah environment, ya, gangguan environment, dan kemudian dua-duanya sama-sama inflamasinya. Kalau satu inflamasinya karena autoimun, beta cell destruction, sedangkan yang satunya beta cell dysfunction. Tapi kedua-duanya adalah kemudian mengganggu atau merusak sel beta, ya, dan komplikasinya sama. Ya, nah ini apa sih sebetulnya GABA atau GADA ini? Glutamik, gamma glutamik, aminobutyric acid. Nah itu sebetulnya ada 2, 67 dan 65. Yang berbahaya adalah 65, tapi yang jumlahnya paling banyak itu 67. Yang kita teliti selanjutnya adalah yang GAD, glutamic acid 65 kilodalton. Nah ini karakteristik dari lada, yaitu yang sebetulnya luas, usia di atas 30 tahun, keluarga atau personal history autoimun, kemudian berkurangnya metabolic syndrome dibandingkan dengan type 2 diabetes yang biasa, kemudian tidak ada disease spesifik, ya, cardiovascular outcome, perbedaannya tidak ada, C-peptide-nya lebih rendah, atau berkurangnya itu lebih cepat type 1 dibandingkan dengan lada, kemudian positivitasnya itu terutama adalah glutamic acid dekarboksilase. Kemudian juga yang nyata adalah kebutuhan insulinnya tidak begitu jelas timbulnya. Jadi sudah sakit dewasa dianggap type 2 diabetes, tapi kemudian dengan oral hypoglycemic agent atau yang lainnya tidak terkendali, dan itu kita harus curiga seperti yang disampaikan oleh Prof. Budi tadi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah semacam algoritma untuk melakukan deteksi dari GADA, glutamic acid dekarboksilase, yaitu kalau positif, serum C-peptide-nya kalau bisa diukur untuk menentukan jenis terapinya. Slide berikutnya. Nah, ini juga algoritma untuk diagnosis, evaluasi usia, body mass index, riwayat autoimun pada keluarga atau diri sendiri, sindrom metabolik, dan seterusnya. Kita curiga, nah kemudian kita evaluasi. Slide berikutnya. Ya. Nah, translational research, ini yang saya usulkan tadi, ya. Jadi sebetulnya dokter di Indonesia kebanyakan terbelenggu dengan praktek, sehingga tidak sempat atau tidak berminat untuk melakukan penelitian. Nah, ini yang saya sebut translational research adalah tingkat pertama adalah semacam kegiatan yang menggabungkan antara penelitian basic dan patient-oriented research yang pada akhirnya meningkatkan kualitas keilmuan dan pada akhirnya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan tahap kedua adalah interaksi antara lab-based research dan population-based research. Dan GAD ini adalah salah satu contoh gitu. Nah, ini dilakukan 2 tahap. Nah, nanti aja dipelajari sendiri. Tahap pertama adalah untuk yang poliklonal, kemudian tahap keduanya baru monoklonal antibody. Slide. Ya, terusnya ini tahap pertamanya. Terus saja langsung. Ya, terus. Nah, kemudian terus. Nah, itu satu tahap. Tahap yang pertama adalah kita mengidentifikasi monoklonal, poliklonal autoantibody, dan yang satunya adalah monoklonal dengan genetic engineering. Slide berikutnya. Nah, ini adalah progres ujinya di Malang.
dan di Indonesia, tapi karena gangguan COVID tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Slide berikutnya. Nah, ini adalah tesnya, seperti tes kehamilan, rapid test. Jadi kalau positif, itu ya itulah GAD-nya. Kalau ingin secara kuantitatif, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan ELISA. Slide berikutnya. Ini adalah profil pasien. Biasanya lebih buruk kendali glukosa darahnya walaupun usianya tua. Slide berikutnya. Nah, saya kira kesimpulannya 94% responden pasien diabetes menunjukkan hasil GAD. Ya. Nah, ini adalah produknya, ya, produk reverse ICT.